wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Saya Wahyu Putri Hasanah dengan NIM 195100003. Kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai hukum peradilan tata usaha negara. Pasti dari teman-teman masih bingung atau belum tahu mengenai hukum peradilan tata usaha negara. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian dari tata usaha negara. Tata usaha negara adalah yang melaksanakan fungsi untuk menjalankan urusan pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, jadi hukum ini mengatur mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara PUN atau tata usaha negara untuk mencari keadilan berbuat atau bertindak di pengadilan, dan bagaimana pengadilan itu bertindak dalam hal menyelesaikan perkara tersebut. Bagaimana, apakah masih belum paham? Saya akan menjelaskannya lebih rinci. Jadi, hukum tata usaha negara ini adalah suatu proses ketika kita sebagai masyarakat umum merasa dirugikan akibat dari adanya keputusan yang dihasilkan atau yang dibuat oleh pejabat publik. Lalu siapa saja sih pejabat publik itu? Pejabat publik di sini bisa berupa camat, lurah, bupati, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Lalu di mana ya pengadilan itu berada? Nah, pengadilan tata usaha ini berada di setiap provinsi. Kalau ini berada di provinsi Jawa Tengah, berada di Semarang seperti ini. Nah, hukum tata usaha negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang kedua adalah subjek dan objek. Subjek pastinya siapa saja yang melakukan atau menjalankan di dalamnya. Nah, apa sih maksudnya? Subjek di sini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Lalu siapa saja mereka yang terlibat? Mereka adalah orang atau badan hukum perdata, di mana posisinya sebagai penggugat. Pihak yang kedua adalah hukum tata usaha negara, di mana posisinya adalah sebagai tergugat. Jadi ada dua belah pihak, tergugat dan penggugat. Sedangkan objek merupakan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara mengenai sengketa tersebut. Jadi keputusan ini bersifat atau berbentuk tertulis. Objek dalam tata usaha negara ini ada 3 sifat. Yang pertama konkret, kedua individual, ketiga final. Lalu ketika kita sudah menjalankan proses dari pengadilan tata usaha negara, alat bukti apa saja yang bisa kita gunakan sebagai pendukung perkara? Alat bukti yang pertama adalah tulisan atau surat. Nah, dalam pasal berapa diaturnya? Dalam pasal 101 Undang-Undang PTUN ini menentukan surat atau tulisan ini sebagai bukti, di mana di dalamnya juga terdapat 2 yang termasuk dalam tulisan atau surat ini. Yang pertama adalah akta autentik, yang kedua adalah akta di bawah tangan. Nah, akta autentik ini dibuat oleh pejabat umum. Yang akta di bawah tangan ini bisa dibuat oleh siapa aja. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya adalah pada saat pembuktian. Jadi kalau akta autentik itu di bawah tangan itu kalau ada yang membantahnya, maka kita sebagai orang yang membuat akta di bawah tangan harus membuktikan bahwa dokumen atau data yang kita tulis tersebut merupakan hal yang benar. Nah, sedangkan akta autentik ini ketika ada yang membantahnya, berarti orang yang membantah tersebut harus mencari
dokumen yang asli, bahwa dia harus menunjukkan dokumen yang dibuat di dalam akta otentik maupun palsu. Alat bukti yang kedua adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan pendapat orang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan. Nah, jadi keterangan ahli ini memiliki karakteristik atau sifat bahwa orang yang dimintai keterangan ahli harus memberikan keterangannya di bawah sumpah. Akan tetapi tidak semuanya juga bisa diberikan hak sebagai keterangan ahli. Ada beberapa pengecualian di dalamnya. Hal ini diatur dalam pasal 88, di mana orang-orang tersebut adalah: pertama, orang yang masih sedarah atau keluarga dalam garis lurus. Yang kedua adalah istri atau suami dari salah satu pihak meskipun mereka sudah bercerai. Yang ketiga adalah anak di bawah usia 17 tahun. Terakhir adalah orang yang hilang ingatan. Jadi keempat orang ini dikecualikan karena mereka dianggap tidak cakap dalam hukumnya. Alat bukti yang ketiga adalah keterangan saksi. Hal ini diatur dalam pasal 86 sampai 94 dan pasal 104. Nah, di mana seseorang yang bisa dijadikan saksi ini juga harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, dia mengalaminya, yang kedua dia melihatnya, dan yang ketiga adalah dia mendengarnya sendiri. Jadi kalau di antara salah satu unsur itu tidak dipenuhi, maka dia juga tidak bisa menjadi saksi. Tidak bisa kita menjadikan saya mendengar dari si A, saya mendengarkan dari si B, saya melihat peristiwa tersebut dari perkataan orang lain. Nah, itu tidak bisa dijadikan saksi. Alat bukti yang keempat adalah pengakuan para pihak. Pengakuan ini merupakan keterangan pihak dalam suatu sengketa di mana ia mengakui yang dikemukakan oleh lawannya itu memang benar. Jadi pengakuan ini tidak bisa dicabut kecuali jika pengakuan itu berdasarkan alasan yang kuat dan tentunya bisa diterima oleh hakim. Bukti yang kelima dan yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Nah, tugas hakim itu kan membuktikan terjadi atau tidaknya peristiwa, lalu mengkualifikasi, dan selanjutnya yang pastinya adalah memberikan hukuman atas sengketa yang terjadi. Jadi dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengadilan itu mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang. Jadi di dalam pengadilan tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Jadi harus bersikap adil. Maka atas dasar dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim itu harus bersikap adil, mengenal hukum, dan mengesampingkan peristiwa yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.